Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain Allahumma amin. Fi ma'rifati gharibihi ing dalem ngawruhe asing-asingi Al-Qur'an. Jadi sekarang ini kita sampai kepada pembahasan tentang memahami makna-makna yang sulit di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebagai kalamullah meskipun bentuknya berbahasa Arab, tentu itu ya di dalamnya terdapat hal-hal yang sulit untuk dipahami. Karena ini kedebuna Gusti Allah. Orang Madura saos kadang ndak bahasa Madura. Nika beres lo ngerti. Karena bahasa Madura nika banyak. Satu akar cuma berkembang gitu ya. Berkembang. Madura Timur walau Sumenep di daerah Bengkalan lo ada. Dalam banyak hal sama karena satu akar, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak sama. Al-Quran ini kalamullah, bentuknya berbahasa Arab, tapi ya Al-Quran ini diturunkan ala afsahil lughah, jadi paling fasih-fasihnya bahasa. Sehingga terkadang orang Arabnya sendiri juga butuh pada penelaahan yang lebih dalam, gitu ya, telaah yang lebih dalam. Kalau deng-deng bah langsung bisa amaknain, mau langsung bisa amaknain, kor nemu ayat bisa amaknain, kalau menemukan kesulitan sama sekali, kikeng ngomong, nih ya. Soalnya sahabat Nabi saos dimin ki ampo lo faham dek maknana. Ini kemangkian terangake ni budi. Al-gharibu utawi maknani gharib. Al-gharibu utawi gharib huwa iya al-gharib iku maknal alfaz, maknani piro-piro lafat. Allati kang yuhtaju kang den hajataken opo ilal bahsi maring ambahas anha saking lati fil lughati ing dalem bahasa. Jadi gharib itu apa? Yaitu makna-makna lafat yang masih membutuhkan pembahasan secara lughawi, secara bahasa. Itu namanya gharib. Jadi bahasa yang tidak familiar, lo langsung bisa ifahami bi kulubi sampian. Jadi terkadang ada satu bahasa itu maknanya banyak, terkadang maknanya banyak hanya apa? Satu bahasa. Terkadang satu makna tapi diwujudkan dalam berbagai bentuk bahasa. Ya. Itu makanya dalam ilmu mantik itu dibahas tentang ada taraduf, ada tasyakuk, itu ya. Nah, itu. Jadi Al-Qur'an itu ya ada makna-makna tertentu yang itu masih butuh untuk dibahas. Itu ya. Butuh untuk dibahas. Ya. Wa marji'uhu tawi enggon bali'i makna al-gharib iku an-naqluh, nukil. Jadi menukil. Jadi mendapatkan itu dari riwayat. Wal kutubul musannatu fihi lan piro-piro kitab kang den anggit apa fihi ing dalem al-kutub. Jadi kembalinya itu kemana?
referensinya apa? Riwayat. Itu pertama jelas sudah. Kalau sudah riwayat itu ya, apalagi yang mutawatir, itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Itu ya, sudah tidak bisa diragukan lagi. Kalau enggak, berarti itu harus kembali kepada referensi-referensi yang memang khusus membahas tentang itu. Wa yambaghi lan sayuja apa al-i'tina'u mentingaken bihi kelawan makna utawa al-gharib, bihi kelawan al-gharib. Jadi butuh untuk memperhatikan betul. Jadi berhati-hati. Faqad akhrajal Baihaqi, teman-teman, mongko teman-teman wis ngetokaken sapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi min hadis Abi Hurairah, saking hadis Abi Hurairah, marfu'an hale rupa hadis marfu marfu ni kepada Gusti Kanjeng Nabi, mun mauquf daripada sahabat. A'ribu ngiropo sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an, pahami maknanya Al-Qur'an itu. Wal tamisu lan nyejo sira kabeh ghoraibahu ing pira-pira ghoripi, pira-pira perkara asingi Al-Qur'an. Titik. Jadi Al-Quran itu ya dipahami betul maknanya, ya. Dan yang asing itu harus dibahas, harus diteliti, itu ya. Wa akhrajalan ngetoaken sapa Baihaqi, Imam Baihaqi mislahu ing pepadani hadis an Umar, saking Umar wa ibnu Imran wa ibnu Umar lan ibnu Umar wa ibnu Mas'udin wa ibnu Umar lan ibnu Umar wabni an Umar saking Umar wabni Umar lan ibnu Umar wabni Mas'udin lan ibnu Mas'ud mauqufan halai rupa hadis mauquf. Jadi Imam Baihaqi dari Abi Hurairah hadisnya marfu. Kalau yang dari Sayyidina Umar, dari ibnu Umar dan ibnu Mas'ud itu hadisnya mauquf. Makanya yang diletakkan yang dari jalur Abi Hurairah, karena hadisnya yang dari Abi Hurairah itu marfu. Itu ya. Karena nang dalam bab hadis kotu tengate kan. Hadis kotu tengate harus betul-betul terbuka. Jadi riwayatnya seperti apa harus betul-betul dicantumkan. Itu ya. Tuh, mangkadzdzaba alayya muta'ammidan, itu yang harus dihindari. Mangkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di orang yang sengaja ya berbohong bareng bani dari Kanjeng Nabi kepada dari Kanjeng Nabi, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ancamannya soro ngalakkeun ngadibi nang neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Makanya berhati-hati apalagi di dalam mengurai makna Al-Qur'an. Mana Al-Quran yang di situ sudah ada hadis Nabi, ya. Kalau tidak keliru itu hadisnya man fassarul Qur'ana bi ra'yi fa asabah faqad akhta'a atau kama qala. Orang yang menafsiri Al-Quran ya memakai logikanya, jadi dia itu tidak memakai ilmu, tidak memakai riwayat, hanya memakai apa? Logika. Lalu ketepatan benar, ya. Benar, faqad akhta'ah, maka dia betul-betul telah melakukan kesalahan. Artinya dia terlalu berani. Bener bain ki salah. Nah, apa boleh yang pian lakar lah salah. Kebetulan bener baik ki salah aki. Pola nebengal galu, mi pating dengan kui otak. Itu. Mong makna Al-Qur'an kembalikan kepada napa? Riwayat, kembalikan kepada kitab-kitab yang terpercaya, memang pengarangnya itu mengerti tentang apa? Ahwalul Arabiyah. Nah, itu. Ahwalul Arabiyah. Itu seperti itu. Jadi orang Arab paling oning penggunaan bahasanya. Iya. Ya. Jadi banyak bahasa-bahasa ini terkadang lo familiar sehingga kita harus tahu. Dan itu pasti ada
maksud di situ? Kenapa kok pakai bahasa itu? Tuh, ya. Wa akhraja lan ngetoaken sapa Imam Baihaqi min hadits Ibnu Umar saking hadits Ibnu Umar marfu'an hale rupa hadis marfu. Man utawi sapa nikang iku Qur'an maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an fa a'rab mukong irapi man hu ing Al-Qur'an kana moko ana iku lahu kadue man bikulli harfin kelawan saban-saban huruf apa isruna hasanatan 20 apane hasanatan kaapianin kebagusane. Wa man lan utawi sapa nikang iku Qur'an maca sapa man hu ing Al-Qur'an bi ghairi i'rabin kelawan tanpa i'rab kana moko ana iku lahu kadue man bikulli harfin kelawan saban-saban huruf apa asyru hasanatin 10 piro-piro kebagusan titik. Riwayat dari Ibnu Umar hadis ada pada Gusti Kanjeng Nabi jabun Kanjeng Nabi sapa orang maca Quran lalu dia memahami maknanya maka setiap huruf yang dia baca itu dia dapat 20 kebaikan. Kencerah macanah bi kencerah fahamah. Li annal hasanatah bi asyri amsalihah. Situng kebagusan mung bi Gusti Allah ibalasan apa? 10. Kadang falaisa alif lam mim bi harfin wahid. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi alif nikah sehuruf, nikah berarti 10, mung maca sampai ada lam berarti 20, masa tidak mim berarti 30. Kengcek kala bah engko maca akan alif tok bi mim bi lam tok pikah. Lo kuat senyam biar 30. Lo kuat burung le. Tapi oleh kenceren, boleh sampian rangorengi Quran. Alif lam mim baca. Cek buang sehuruf, pai buang sehuruf polan takolo kuat sengosong ah. Alif lam wis lah, wis. Cek terus. Lagi bre lo kuat sengosong ah. Tapi burung soalnya kenceren polan ngurangi situng huruf dalam lafaz Quran. Ibe nanti pola maknain situng huruf oleh 10 pahala aku hari boy pakwa banyak re. Mung yasin be pada me. Lawe le yasin tok pi yasin leja tok pi. Pas sampai depa sampai mari pah berempa lagi engko. Pak asakeun lagi kenceran ni. Burung teben mungkin mung biampian pai kala ya milo terus apa tak kalau kuat senyum dia kencer baca yasin mung lo depak yasin sampian nikah lo maca Quran kin polen nani ke beni lafat te al Quran paham ni umpai pada ni kampian kilo paham kilo ruat kia jadi tadi baca Quran nikah secara lafat tepak maknana pahamin karena ketika memahami makna ampian oleh dupolo oleh kenapa? Oleh dupolo dengan kelipatan yang seperti itu jadi mengibitong 10 nikah dupolo ini saya kemaksud hitungan secara keseluruhan artinya etongan 10 bendera macana 10 bendera saya maknain, saya memahami maknanya. Engki mung banyak saya baca kelipat lagi tibi. Mung pasoro mitong ni kapan sampai mari ampian pah. Engki mung kul huwallahu ahad pola ki kecapo. Mung saya baca Al-Baqarah. Engki bitong. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ngani kaki? Oleh 10. Oleh 20. Mung baca Quran lo marti maknana oleh 10. Jadi makelo oning maknana oleh 10 sampian maca Quran keng anguan oning ah mangka nama lelok dikremare abe nika andi kebagusan mung lemare ngafalaki Qur'an pahami maknanya
Malelok remare, naikkan lagi tahapan berikutnya. Upayakan itu semua seperti surat yang datang kepadamu, perintah kepadamu, kamu adalah mukhotobnya. Lakonin cekeng kedabuto ngina banten. Kula ada budak kula tibi keng polen saya yajak mongongwan bi kula ni kesampean mangken kula madi seakan-akan makon sampean enten kula ka ada. Jadi orang budabu nikah aban tibi ka ada. Abid mau memahami makna Al-Quran nikah. Ada marin, ada lestari nah. Maka nampian ada kesempatan untuk jadi orang seaban nikah lo buambu ta'allum seajar. Ajar. Ini kah sambil lalu amalakin. Cek pakai toro tetok. Tuh, jangan hanya dibiarkan menjadi sesuatu yang lewat. Itu pada pak ke ilmu ke buana sampai bisa ngerasakan halawatul ilmi. Tuh, halawatul ilmi. Ni kemanis ilmu, ni kenapa abe at-taladzud bil amal. Jadi abe seneng ngamalaki ilmu. Wal murad, jadi terkadang orang mulai cek seneng ada apa? Ini orang ngaji, saking seneng. Ini tak geresah sampai nampuh. Anwin, ayo ngale. Lo keleban, lo istirahat sekali. Saking seneng, lo geresah. Aneh. Orang mutlak kitab saking seneng ada kitab mato ada kitab. Boleh keduan guru. Sarang ebuna nikah kadang nampu entare, nampu tulen. Oleh kalau pain, saat ada sampai kalau pain. Ini kah orang merasakan halawatul ilmi. Mungkin lebih sampean kan ki punten kin, ki depak de, napa debu kin, ingan, keng aleng-leng nang atas. Nah ni ki depak kedebu tok lo buambu saya kedebu. Nah ni kan. Tapi belum masuk ke dalam. Tapi muka-muka lo depak ada ramalan Kanjeng Nabi. Kemudian bakal beda si kaum. Nah ni. Ki ilmu ni keng atar potar nang napa nah? Lo ngelebri tenggor ke lekah. Saya ke maksud ni ke lebih nang cile to. Eko cak to. Tapi lo tiki yamal. Ya. Wal muradu tawi kang den karepaken bi i'rabihi kelawan ngi'rabi Al-Qur'an iku ma'rifatu ma'ani alfadhihi ngaweruhi piro-piro maknani piro-piro lafati Al-Qur'an. Jadi ngi'rab ni kenapa saya maksud bani i'rab ala mustalahun nahwihi bali i'rab saya maksud ni kampian paham de maknana. Ani kan. Jadi bani i'rab ala istilah berarti nang kentok nikah i'rab alal istilah menurut ulumul Quran. Walaisal muradu lan uraana apa al muradu kang den karepaken bihi kelawan i'rab iku al i'rabul mustalahu alaihi i'rab kang den gawe istilah apa ali ngatasi i'rab indan nuhati munggu pendapati wong ahli nahwu. Wa huwa utawi i'rabul mustalah iku ma perkara yuqabilu kang bandingi madani apa ma allahna ing kekeliruan. Mun i'rab secara istilahi menurut orang ahli nahwu nikah saya kemaksud pada nabi salah dalam talaffuzul Quran. Nikah. Wah ini kampian bani keng amrun mustahab tapi nikah amrun wajibun. Amrun wajibun. Tadi orang ajar tajwid nikah fardun alal kifayah. Tapi orang macah meraktekaki tajwid dalam baca Al-Quran nikah fardu ainin. Nah, ini. Jadi ilmu nak fardu kifayah. Nah, tapi prakteknya napa? Fardu ain. Nah, nikah tajwid nikah. Jadi membaca Al-Quran dengan baik dan benar
itu fardu ain. Tapi ngaji secara khusus ilmu untuk bisa nikah fardu kifayah kan ani. Sebab banyak orang nikah bisa ngaji de orang seh ahli ongku lo oning nikah mat napah lo oning nikah hukumat nun mate atau nikah lo oning nikah tapi tepat dalam mentalafutkan itu sudah dianggap cukup yang cukup dalam ilmu maca yang cukup jadi ampian nikah kedua guru nampian bisa melei tanpa nganggu teori tajwid monggo ampian kan cukup noroaki bunte kadang banyak seoning tajwid nikah dalam macana ki lancaran selo oning tajwid karena seoning tajwid repot bi teori tak toman praktek ini ya tak toman praktek ini ya jadi i'rab saya maksud ikainto nikah i'rab dalam makna napa ngaoningin makna al Quran li'annal qira'ata karena satune opo qira'at ma'afaqdihi semertani persepeni kesepeni i'rab al-mustalah iku laisat ura ana opo qira'ah iku qira'atan dadi qira'ah wala thawablan ura ana opo ganjaran iku maujud fiha ing dalam qira'ah mau ngampian nih maca Quran lo i'rabin Quran Bismillahirrahmanirrahim pai baca bi ampian lo sesuai bi i'rab maki badeba baca bisma ampian lo ngerti dari riwayat keng lay perkara apa keluh ini ya lo ngangkui i'rab ini kesampian salah mung salah bacaan Quran nikah dalam lafaz nikah menurut pendapat para ulama yang kebeni maca Quran. Jadi ada apa? Yang keplok maca Quran, yang keplok oleh kenceran. Nikah. Yang keplok oleh kenceran. Cuma mung dalam abe nikah alate ki kesalahan itu dimakfu. Tapi untuk orang seajar, orang seajar. Tapi mau ngampian nikah bisa membenarkan Quran itu dibaca secara sesuai i'rabnya, tapi biampani sengaja. Ampian sengaja lo baca sesuai i'rab. Lo oleh kenceran ampian, malah mung pahampian lakar ngerti ongku, ampian nikah tusah berarti tahrif. Taghyir. Ampian nikah berarti mengubah apa? Anuna Al-Qur'an. Lafaz-lafaz Al-Qur'an. Soalnya nang bahasa Arab nikah lopot harokat nikah bisa apa maknana an'am tadi an'am tu mun an'am nikah ibu beli dak Gusti Allah ya Allah paringi kula jalan orang sebi panjenengan paringin nikmat mung bi ampian siratal ladzina an'amtu ampian ngaku pangeran ngaku sira jalan-jalan sebi kula beri kenikmatan. Jalan-jalan orang sebi kula beri kenikmatan. Ampian mulai ngaku pangeran. Mung sadar dan apa? Kini ke masa udah maafu, mung sadar mung oning. Ajar makana. Mung oning ampian bisa sah. Wa 'alal khaid lan iku wajib ing ngatasi wong kang nyelurup fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono i'rab at-tasabbutu utawi mantepakan warujuk lan balik nemen-nemeni warujuk lan balik ila kutubi ahli fanni maring piro-piro kitabe ahli ni ikilah fan wa adamul khawdilan wa adamil khawdi pembeli ataf de atasabut wa adamul khaudilan uron nyelurup bilanni kelawan penyono fa hadhihi sahabatu muka utawi ikilah sahabat wa hum hale utawi sahabat iku al arabul araba arab-arabi wong arab-arabi pira wong arab wa ashabul lughatil fushalan pira-pira wong kang anduweni lugat bahasa kang fasih
wa man lan wong nazala kang tamurun opo Al-Qur'anu Al-Qur'an alim ngatasi man wa biluwatihim lan kelawan luwati man iku tawaqqafu padha ngandhekaken sapa sahabat fi alfadhin ing dalem pira-pira lafat lam ya'rifu kang ura padha ngerti sapa sahabat maknaha ing maknane alfadh falam yaqulu moko ora ngucap sapa sahabat fiha ing dalem alfat selo eko oningi maknane syai'an ing swiji-wiji titik sahabat lo orang ngarang sahabat boy se sahabat nikah ki paling Arab paling Arab se andi bahasa se Quran toron di antara mereka dengan menggunakan bahasa mereka itu tidak sembrono sahabat nih keponan mung bade situng lafat berdepan berempan lafat selo iko oningin ni kan dengan nang ada lo abri komentar sama sekali ni pak lebih sampean ngal mabong lah bisa ngajar kitab ser bisa ngaku kitab ser apa iri otak rei beri pengiranan apa ki ngaku ya lain iku ki nora mazhab imam jangan kau bihe daripada beri imam jua tanda padan di otak matan pada dua colok pada tung kikina banyak elong pada tung lo benga dua pokopeng pada padan je padang keng maziyah lo padang pada mong padan Imam Syafi'i lo pada bi Syafi'i kento lo pada Imam Syafi'i bi Syafi'i kento ni lo pada nyamah boleh sama lakar ngalak ni kemundut ni kah boleh netro tafaul ngalak nyaman Imam Syafi'i tapi lo tentu nasib pada bi Imam Syafi'i dah ia pendiri madhab umur 7 tahun hafal Quran 9 tahun hafal muwatta mung mutlak halaman kanan sekeri kau tutupi tak kau hafal kada mung sampian buka kapi pada lu hafal segala inna lillahi wa inna ilaihi nah makanya cetok makatok takok kening katok bon dan ngawi muga-muga ilmu si manfaat barokah kekeliruan dan seporah Allah alam bisawab al-Fatihah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wakhtim lana bil iman wakhtim lana bil islam اللهم اختم لنا بحسن الخاتم استودعنا ما قد علمتنا إليك فاحفظ واردد علينا عند حاجتنا به فكن يا إلهنا كاشف الضر والبلاء بهي جل هي بهل بهلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل منا وقبلنا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalli ala sayyidina Maulana Muhammad.